di perspektif aku gitu, aku tidak pernah memandang perempuan dan laki-laki itu equal gitu. Bahkan banyak hal yang memang kita harus akui kita tuh nggak equal Tidak gitu equal. sama mereka gitu. Terkait dengan tanggung jawab dan komitmen itu lebih juga terkait finansial ya. Gimana kita tuh pakai kerangka berpikir gitu apa-apa tuh. Bahwa memang decision kita sekarang tuh kayak harus kita pikirkan secara mindful karena kita tuh seorang perempuan. Betul. Harus diperbanyak berserahnya. Dewasa tuh penuh dengan uncertainty. Betul. Jadinya yang aku kuatkan saat pertama kali aku merasa saya bukan remaja lagi, yaitu tadi poin spiritualnya. Aku juga ada satu buku judulnya tuh ini lebih sebenarnya dia tuh semacam buku pranikah dan buku pernikahan. Judulnya tuh Tatanan Berkeluarga dalam Islam. Masya Allah. Nanti aku masukin covernya. Di Ini sini. sempat aku bacakan juga di video YouTube pribadiku gitu ya. Bahasannya tentang gender equality, cuman itu mostly dibahas sama guruku waktu itu. Betul yang Nurul katakan ya. Mungkin ini a little bit controversial ya. Mungkin ada yang Aku yakin ada yang nggak setuju. Iya, aku yakin ada yang tidak setuju bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Gitu. Ada mungkin pasti teman-teman yang enggak kok sama aja gitu ya. Kita cuma beda gendernya doang gitu. Tapi kalau misalnya aku boleh merujuk dari buku ini, di sini tuh dijelaskan gitu. Kalau misalnya kita pakai perspektif agama ya, dalam konteks ini agama Islam, memang kesamaannya ada, tapi ada juga perbedaannya. Iya. Kalau misalnya kesamaannya tuh di sini dijelasin, intinya adalah kesamaan terhadap hak-hak dia di dalam kehidupan. Perempuan sama laki-laki itu haknya sama untuk hak hidup ya. Iya. Hak hidup. Terus kayak ya gitu hak asasi manusia lah, orang-orang suka bilang ya, makan, dilindungi gitu-gitunya tuh sama. Kan kita sama-sama butuh makan gitu, kita sama-sama butuh tidur. Jadi kebutuhan fisikalnya tuh sama gitu. Tapi kewajibannya beda. Betul, kewajibannya beda. Bahkan di sini disebutkan kenapa kita berbeda, karena kita tuh partner dalam pernikahan gitu. Ya, benar. Nanti aku masukin satu paragraf ini. Jadi saling melengkapi ya kan tadi. Iya gitu. Nanti aku masukin ya satu paragrafnya, teman-teman bisa baca karena cukup panjang. Cuman dan tadi masalah hak. Terus yang kedua itu masalah penegakan atau hukum-hukum Islam ya. Di sini kan konteksnya Islam, hukum-hukum Islam yang harus ditaati keduanya gitu. Kan sama-sama punya kewajiban untuk menjalankan syariat Islam kayak gitu-gitunya ada. Tapi tadi kembali karena perempuan dan laki-laki itu berbeda, ada beberapa syariat Islam yang berbeda. Contohnya kayak perempuan dan laki-laki ketika pakai baju gitu. Dalam Islam kan aturannya beda ya. Betul. Auratnya laki-laki itu sampai mana, perempuan itu sampai mana. Dan itu adalah jenis maksudnya tadi persamaan tapi ada perbedaannya. Betul. Terus kalau di sini tuh yang paling digarisbawahi ya, bahwa kita itu punya keragaman dan kekhususan masing-masing. Ini aku bacain aja ya. Perbedaan dari laki-laki dan perempuan itu ada di dalam karakter, kapasitas fisik, dan psikologis tertentu. Betul. Tapi ya, itu tidak membuat satu itu lebih unggul dari yang lainnya. Jadi ketika kalau misalnya teman-teman suka dengar mungkin ya, ada Dr. Aisyah Dahlan gitu, beliau menjelaskan gimana struktur otaknya laki-laki, struktur otaknya perempuan gitu. Ya itu berbeda, tapi bukan berarti laki-laki lebih baik gitu. Perempuan lebih baik, enggak gitu. Ya Allah menciptakan gitu, Tuhan kita menciptakan memang berbeda for certain purpose gitu. Betul. Jadi kita nggak usah ngerasa ya cewek mah nggak lebih kuat fisiknya misalnya dari laki-laki. Ya nggak apa-apa, karena mungkin kita butuh dilindungi gitu sama fisik laki-laki tadi yang memang lebih kuat kayak gitu. Nah di sini tuh lebih dijelaskan kalau wanita tuh apa spesifikasi atau spesialnya. Wanita itu dengan kelembutan, kehalusan, dan kefemininannya adalah sumber stabilitas dan ketenangan psikologis dan sosial bagi satu sama lain. Karena perempuan itu identik dengan dia halus, lemah lembut gitu. Dan kalau di sini, kalau laki-lakinya tuh khususnya apa gitu? Khususnya adalah laki-laki itu punya kekuatan dan punya willingness untuk berupayanya tuh lebih keras urusan nafkah. Di sini tuh sangat digarisbawahi ya urusan nafkah. Karena memang kalau dalam Islam gitu ya, yang punya kewajiban adalah laki-laki. Gitu. Kenapa dia punya fisik yang lebih kuat? Kenapa dia logis gitu laki-laki ya? Karena dia punya kewajiban yang cukup berat tadi, urusan finansial yang mana ya saat ini juga kayak pekerjaan tuh cukup sulit lah ya gitu. Banyak hal yang sulit lah. Beberapa tuh butuh banget kekuatan fisik yang lebih
gitu. Itu sih beberapa hal yang pengen aku sharing sama teman-teman. Ini bagus banget poinnya ketika aku baca di buku tadi ya, Tatanan Berkeluarga dalam Islam. Cuman sekali lagi juga nggak tahu ini bukunya bisa dibeli bebas atau enggak. Tapi ya itulah, semoga teman-teman bisa nangkap ya Mungkin maknanya. kalau ini ya, kalau ada, aku mau merujuk juga salah satu buku yang general gitu, Ya, ya, maksudnya di luar dari Islamic Oh ya, approach I gitu know ya. that. Gitu. Men Are From Mars, Women Are Women From Are From Venus, Venus, ya. itu sebenarnya sama sih menjelaskan itu sebenarnya sama sih menjelaskan tentang perempuan dan laki-laki itu perbedaannya di mana gitu. Dan menurut aku menarik gitu untuk dibaca. Menarik sih, maksudnya kita juga bisa, oh ternyata tuh gini loh gitu. Kita jadi tahu psikologis cewek dan psikologis laki-laki itu kayak gimana. Jadi kita juga bisa ngadepin orang tuh jadi lebih baik juga gitu loh. The way to communicate, the way to terjalin hubungan dengan orang lain tuh juga jadi lebih enak kalau kamu tahu dia strong di mana, dia lemah di mana gitu loh. Tapi bukan memanfaatkan kelemahan orang lain, teman-teman. Bukan begitu. Bukan untuk manipulate ya. Bukan. Hati-hati nih. Sama nih buku yang sama tuh ini loh, yang Why Men Can Listen and Women Can Read Maps. Iya, itu mirip-mirip sih konteks. Kebalik gak sih? Bener kok. Ken ya? Oh ya, Why can't maksudnya can. Why Men Can't Listen and Women Can't Read Maps. Jadi kenapa laki-laki nggak bisa ngedengerin dan perempuan nggak bisa baca Google Maps? Nggak pakai Google, nggak bisa baca Maps. Itu juga itu beberapa ini sih referensi yang general dan not in Islamic approach gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau baca, itu juga menarik banget untuk lebih tahu sih gitu, lebih tahu aja kalau di dunia ini tuh ada laki-laki dan perempuan. Ini sih yang berbeda. Benar, berbeda. Karena jadinya kita juga bisa empatinya tuh bukan hanya sekedar aku pengen, maksudnya aku memperlakukan dia seperti bagaimana aku ingin diperlakukan, karena juga nggak bisa. In some point tuh nggak bisa gitu. Itu hukum itu tidak bisa diaplikasikan ketika misalnya kita punya teman laki-laki dan misalnya dia lagi ada treatment khusus lah gitu ya. Gitu. Takut. Maksudnya ada. Maksudnya ada Teh Wafa bahasa. Bukan gitu Teteh Nurul, maksudku supaya bisa lebih tepat gitu. Biar kitanya nggak annoying. Oh iya benar. Gitu loh. Iya. Gimana? Ini udah nyambung sama video YouTube kamu ya. Berarti nggak prepare? Nggak apa-apa. Ini nggak usah prepare di YouTube, aku bebas. Oke. Takut diseleksi KPI. Nggak ada. Kan ada RU penyiaran. Iya, ada RU penyiaran baru. Oke. Tadi ya udah bahas tentang, menarik ya aku tuh kalau bahas kodrat wanita gitu-gitu tuh pasti sekali lagi kontroversial, ada aja yang tidak setuju, tapi sekali lagi dikembalikan saja ke teman-teman, itu mah mangga disesuaikan dengan value masing-masing gitu. Tapi Nurul, kalau bicara tentang perkodratan wanita ini, any idea lagi, what do you think? Sebagai perempuan yang dewasa, apa yang bukan mengganggu pikiran, apa yang sering kamu, apa yang mengisi kepalamu? Masya Allah, udah tadi pesanan. Maaf ya, ada pesanan diterima. Iya. Dari aku ya. Ya intinya kita beda sama cowok gitu. Intinya itu aja sebenarnya. Maksudnya aku dari awal dulu mungkin aku sempat ideal mikir kayak, oh gue bisa kok kayak cowok, gue bisa ngerjain kerjaan cowok, gue cukup manly, apalagi melawan Wafa yang sangat feminim di awal-awal gitu. Kayak aku ngerasa gila, Wafa nih feminim banget, males deh gitu. Aku pernah ada di fase kayak gitu. Tapi once aku getting older gitu ya, aku juga ngerasa bahwa oh enggak, ada limitasi yang nggak bisa gue lakukan gitu, sedangkan cowok bisa lakukan itu gitu. Sesimpel berhubungan juga dengan dewasa mengambil keputusan tadi ya. Gitu. Aku juga pernah mengalami urusan ini gitu, karena sekarang kan lagi studi lanjut nih, terus kepikiran dong untuk studi lanjut lagi ya. Tahu diri nggak kerja, nggak apa-apa loh, bebas. Tapi intinya ketika memutuskan untuk, ya pokoknya ada sempat terpikir lah, terbersit di kepalaku bahwa aku kayaknya pengen studi lanjut lagi deh gitu, melanjutkan ke jenjang berikutnya, atau bahkan mungkin mengulang jenjang yang ini di jurusan yang lain gitu ya. Tapi lagi-lagi aku tuh berpikir kayaknya gue sebagai cewek gue nggak bisa deh kayak gitu. Gue nggak bisa seserampangan itu, tadi aku bilang ya bahwa dewasa tuh nggak bisa seserampangan itu milih sesuatu gitu, karena there's a lot of things that need to be considered gitu ya. Termasuk ya kita tahu
udah nggak usah tabu-tabu bahas nikah lah ya di sini Iya, kan iya. banyak ya konten nikah di TikToknya Wafa. Ya pokoknya intinya Bener-bener. aku merasa perempuan tuh punya limitasi waktu untuk menikah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh nikah tua ya, bukan. Tapi ada limitasi lah gitu kayak sehatnya kita mengandung tuh sampai kapan gitu. Maksudnya baik untuk fisik kita tuh seperti apa gitu. Jadi eh, limitasi-limitasi seperti itu yang membuat aku kayak oke, gue perlu piloting for the next sekian tahun gue harus gimana gitu. Kapan gue menentukan gue harus menikah gitu, kapan gue menentukan gue harus uh, step up dari gue kuliah gitu. Maksudnya gue nggak bisa selamanya kuliah, gue nggak bisa selamanya kabur dari dunia orang dewasa harus kerja gitu loh. Gue Ya, nggak ya, bisa ya. kabur selamanya dari one day mungkin gue punya anak dan harus ngurus anak di rumah gitu. Tapi ya aku perlu piloting lah gitu, kapan harus memulai step baru, misalnya masuk dunia kerja lagi, atau misalnya step baru untuk serius mencari pasangan gitu-gitu. Jadi limitasi-limitasi usia seperti itu sih gitu yang aku rasa kita beda dari cowok gitu. Karena kalau cowok mah menurut aku lebih bebas ya, kecuali punya tuntutan keluarga Ya. dan tuntutan budaya. Tapi selebihnya menurut aku lebih fleksibel secara usia gitu. Beda lah sama cewek gitu. Jadi ya itu kenapa aku bilang perempuan dan laki-laki itu udah equal tuh ya, karena itu juga salah satunya. Tapi aku tidak menganggap itu sebagai kelemahannya wanita gitu ya. Betul. Maksudnya ya udah memang seperti itu, diciptakannya tuh memang seperti itu. Aku memang harus menikah lebih cepat daripada laki-laki mungkin gitu ya kalau disimpulkan, atau misalnya aku memang mungkin harus mengundur S3 ku dulu gitu dibandingkan teman-temanku yang lain yang cowok yang bisa lanjut S3 langsung gitu ya. Hal-hal kayak gitu sih sebenarnya. Kadang aku kemakan juga sih egonya, apalagi kayak untuk urusan salah satunya mungkin tadi ya studi lanjut gitu. Aku kemakan banget egonya, jujur aja pernah diskusi sama teman dan kemakan banget kayak kenapa sih? Gue juga mau kok gitu kayak maksudnya tuh. Tapi ya kembali lagi ya udah gitu. Gue nggak hidup gue tuh nggak sendiri gitu. Gue tuh tidak hidup untuk diri gue sendiri. Gue menjadi dewasa pun juga gue tetap harus mengkonsider pikiran orang lain kok. Nggak cuma semuanya tuh based on pengalaman, based on keinginanku gitu ya. Aku hidup sama orang lain, aku hidup berdampingan, bersosial dengan yang lain gitu, dan ada batasan-batasan tertentu yang ya sudah memang harus seperti itu gitu. Again, apa definisi dewasanya Wafa yang menerima apa siapa kita sekarang gitu gitulah ya. Nah, itu juga sama sih gitu. Ya itu salah satu part dealing with keadaan ya. Nyadar oh saya perempuan, saya punya apa ya? Saya punya batasan apa? Peran saya tuh harusnya seperti apa? Terlebih misalnya teman-teman punya value tertentu yang ingin dipegang gitu ya. Misalnya ada orang yang value terbesar yang dia pegang misalnya agamanya, misalnya mungkin ada hal-hal yang perlu dia utamakan gitu dengan value tersebut, atau mungkin teman-teman memegang value lain gitu, which means itu juga misalnya punya standar tertentu atau punya nilai kebaikan tertentu, mungkin teman-teman harus menyesuaikan juga dengan itu gitu ya. Dengan perempuan itu gigi batuk turunnya ya, karena kembali ya pasti ada peran-peran khusus ya buat perempuan. Apalagi mungkin kalau aku sama Nurul suka bercerita, suka berbagi ya, perempuan dengan fitrahnya, dengan kodratnya ya. Aku nggak tahu teman-teman pernah dengar diskusi ini atau enggak, tapi aku lupa ya diskusinya antara siapa, tapi yang ngeliatnya tuh Najwa Shihab. Beliau bilang sebenarnya kodrat perempuan tuh cuma 3 kok, hamil, melahirkan, menyusui gitu. Tapi kan 3 kodrat ini juga kita harus pertimbangkan ya, makanya tadi Nurul juga bahas tentang limitasi-limitasi tertentu, kondisi fisik kita gitu, kondisi mental kita ya, psikis, fisik tuh harus kita perhatikan gitu. Apakah kita sudah banyak mempersiapkan untuk itu atau belum gitu. Makanya kalau Umiko suka bilang dan guru-guruku suka bilang, sebenarnya ilmu pranikah itu bukan teman-teman mau nikah bulan depan baru belajar gitu. Justru jauh-jauh hari gitu teman-teman sudah mulai belajar, sudah mulai mindful terkait ilmu-ilmu itu. Jadi sehingga ketika nanti Allah sudah tentukan waktunya, kita nggak terlalu kaget lah. Betul. Oh, sama satu lagi deh mau nambahin. Untuk urusan, aku udah sering banget dapat pertanyaan, nanti kalau udah nikah mau tetap kerja apa enggak? Menarik nih. Aku baru banget dapat pertanyaan tadi siang. Oh iya. Karena aku ketemu sama temanku yang lain. Ya aku bilang, aku nggak ada masalah harus kalau aku disupport untuk bekerja, aku akan bekerja. Tapi kalau misalnya suami aku ternyata tidak menghendaki aku bekerja, aku nggak akan bekerja.
Tapi aku mau mengerjakan yang lain gitu, tapi di rumah. Being produktif lah ya. Being produktif di rumah, antara itu ya semoga literasi masih ada gitu. Amin. Atau ya I build my own business gitu. Walaupun dari nol gitu, tapi buat aku that you will keep doing something ya. Iya gitu, maksudnya aku nggak mau yang menutup potensi aku dengan cuma diam di rumah dan ngurusin anak, karena aku bakal stres. Ya kita tipe-tipe cewek yang akan nggak mungkin mindful kalau begitu aktivitasnya kerja domestik kayaknya. Betul. Kita yang pusing sendiri. Nurul kalau apa mah domestik masih doyan. Kalau Nurul mah agak PR ya teman-teman ya, kalau ada yang nongol nyangkut ya, mudah-mudahan Bismillah. Cuma lanjut. Cuma kalau aku sering banget pertanyaan itu, dan aku selalu bilang ya aku nggak masalah dengan keduanya gitu. Kalau misalnya aku boleh kerja, ya uang aku nggak akan jadi uang keluarga gitu. Uang aku nggak akan jadi uang dia gitu. Uang aku akan jadi uang aku. Money, gitu. Tapi ini bukan karena aku ego-egoan masalah duit siapa ya. Tapi itu sebenarnya memang ada gitu. Memang ada bahwa uang yang dihasilkan dari pekerjaannya istri tuh nggak akan bisa jadi nafkah gitu, nggak bisa disebut sebagai nafkah. Nanti mungkin Wafa yang bakal melengkapi ya, karena dia yang uti. Ya makanya gitu lah. Tapi yang jelas ya untuk urusan-urusan kayak gitu juga kadang kan aku idealisnya waktu awal tuh aku pengen banget kerja gitu, karena aku berpikir gue udah sekolah tinggi masa gue nggak kerja gitu loh. Tapi di satu sisi ya aku memang harus sekolah tinggi karena ya aku bakal jadi sekolah buat anak aku gitu loh gitu. Mungkin aja anak aku nggak akan TK, nggak akan SD di sekolah yang formal, tapi mungkin homeschooling sama aku kan bisa juga gitu loh. Kita nggak pernah menutup kemungkinan soal itu gitu loh, walaupun sejauh ini sih enggak ya, karena aku nggak sisa baru itu anaknya. Tapi ya udah gitu. Tapi intinya itu juga menurutku jadi, kalau bagi sebagian orang mungkin melihat itu sebagai limitasinya perempuan gitu, tapi menurut aku enggak kok, itu tuh tidak melimitasi aku gitu sebagai perempuan dengan dibolehkan atau tidak diperbolehkan bekerja gitu loh. Setuju. Itu karena mungkin dengan aku tidak bekerja aku bisa ngurus anak gitu, bisa ngurus rumah, mungkin keluarga yang jadi lebih happy gitu dengan aku di rumah juga gitu. Jadi ya udah, mungkin suami aku WFH tiap hari. Iya. Bisa juga kan, kita nggak nutup kemungkinan itu gitu. Jadi ya sudah, itu juga yang sering digalauin sama teman-teman aku gitu loh. Ya. Menjadi wanita dewasa mau menikah tuh kayak galau, kerja nggak ya, itu banyak banget loh aku nemu. Ya part of ini ya, hal yang dikhawatirkan sih. Betul. Tapi ternyata nggak perlu dikhawatirkan sebenarnya kalau sudah tahu poin yang tidak perlu dirasakannya. Ini balik lagi ke poin pertamanya Wafa sih, berserah. Karena ya mencoba menguatkan spiritual. Walaupun itu tuh sifatnya harus diasah terus ya. Nggak bisa kita ngerti terus gitu. Kadang-kadang harus gitu kayak pisau aja, harus diasah berulang. Karena kalau nggak diingetin, nggak diasah tuh suka lupa kadang-kadang. Betul. Lupa bahwa kita harusnya memegang value ini. Betul tadi setuju ya. Perempuan tuh salah satu yang pasti, menurutku I'm not saying semua perempuan tuh punya konsideran ini, tapi at least aku dan beberapa teman-temanku perempuan yang terdekat itu konsiderannya itu ya. Kalau kita suka diskusi konsideran tentang kita sebagai perempuan yang punya mimpi juga, tapi di sisi lain kita punya satu fitrah tertentu gitu ya, yang sudah Tuhan kita berikan, bahwa kita itu adalah, kalau bahasa Islamnya tuh wasilah ya, tapi nanti diindoin di sini. Wasilah tuh sepertinya kayak gini nih. Kita tuh, ini baru dibahas di YouTubeku ya sebenarnya sama guruku, tapi beliau tuh bilang bahwa perempuan itu punya satu zat di dalam tubuhnya yang bahkan namanya itu sama dengan Asmaul Husna, Ar-Rahim. Dan rahim ini yang Allah kasih ke kita itu sebetulnya bagian dari wasilahnya Tuhan kita untuk melahirkan generasi-generasi selanjutnya gitu. Jadi karena kita punya fitrah ini nih, kita juga nggak bisa ego-egoan yang enggak, gue cuma pengen berkarir, gue cuma pengen ini itu. Kalau bagiku pribadi ini ya, sekali lagi, bagiku pribadi bahwa aku nggak bisa ego-egoan, enggak, pokoknya gue cuma mikirin diri gue doang gitu. Karena kalau tadi boleh mereka beberapa obrolan Nurul tuh, beberapa kali Nurul memberikan konsiderannya tuh bukan tentang gue doang, bukan tentang dirinya Nurul aja gitu. Mungkin ada keluarganya yang dipikirkan, ada hal-hal lain yang dipikirkan, dan itu yang ada suami yang dipikir. Belum. Soon.
Maksudnya bener kan, tapi kita nggak bisa Iya. yang kayak Nggak bisa. pokoknya aku pengennya ini Nggak gitu. bisa. Nggak bisa gitu. Kadang kita punya orang tua yang kita pertimbangkan, kita punya kakak yang kita pertimbangkan, teman-teman terdekat bahkan gitu ya yang menjadi bagian dari konsideran kita gitu. Termasuk tadi gitu, kalau misalnya ego-egoan ya, gue pengen berkarirnya setinggi mungkin gitu ya. Udah, pokoknya Iya. aku menaklukkan laki-laki, misalnya pokoknya laki-laki nggak jauh lebih keren dari kita. Kadang-kadang tuh kalau lagi ini nih, nggak oleng-oleng tuh suka ego-egoan ya tadi. Egonya mah ada Egonya banget ada gitu banget. buat kita melabrak semua hal gitu ya. Tapi kembali gitu bahwa kita diciptakan sama Allah salah satunya ya menjadi wasilah lahirnya generasi-generasi selanjutnya. Makanya mungkin Nurul tadi terus belajar, terus sekolah, continuous learning ya seumur hidupnya. Mungkin itu bukan hanya bagian untuk ego-egoannya Nurul biar gue pinter, tapi mungkin itu bagian dari ya kamu pengen mendidik generasi selanjutnya gitu supaya lebih Jadi sedih. baik. Tapi iya kan Tapi maksudnya sedih, tapi bener. sedih, maksudnya itu bagian dari usaha kita gitu ya, kita menjadi lebih baik untuk menciptakan generasi yang lebih baik dari generasi kita, dan itu dibangunnya dari kita gitu. Hopefully ya. Hopefully ya, Mudah-mudahan. semoga gitu. Makanya ya aku sama Nurul suka saling menyemangati ya, semoga kita tuh bisa menjadi seorang ibu yang bisa melahirkan generasi-generasi yang lebih baik dengan Betul. tadi, dengan kita mencoba lebih berilmu, lebih mindful atas semua hal, lebih bijaksana ya, karena kita harus mendidik anak itu al umum barasatul ula kalau bahasa itu tuh bukan hadis ya, sebenarnya itu kayak ungkapan gitu lah. Ibu itu sekolah dari anak-anaknya. Wa abuha, aku lupa ya bahasa Arab, cuman intinya ada lanjutannya, tapi ayah itu kepala sekolahnya gitu. Jadi gitu, Iya benar. ibu tuh gurunya, tapi kepala sekolahnya tuh ayahnya. Betul, betul. Jadi tetap decision besar, terus fasilitas dan lain-lain itu yang mostly sebenarnya tugas ayah. Betul, betul. Luar biasa ya kalau sudah bahas ini, memang sangat deep sekali gitu tentang peran ini. Tapi kamu ada nggak sih? Walaupun ya ini manusiawi ya, kita bicara manusiawi, yang kamu takutkan gitu, khawatirkan lah, jangan takutkan. Yang aku agak khawatir nih masalah menjadi perempuan dewasa itu apa? Nggak ada lagi. Oh nggak ada, masya Allah. Maksudnya untuk saat ini, karena aku bukan overthinker tadi ya, Oh, balik ya. lagi, aku bukan overthinker, jadi aku tends to tidak berpikir terlalu panjang ke depan. Tapi bukan berarti nggak mau mikirin, cuma kecenderungannya tidak terlalu berpikir jauh ke depan gitu. Sih. Jadi aku nggak, ketakutannya apa ya? Aku ketakutannya sebenarnya lebih ke aku tidak bisa menjalankan peranku sesuai dengan apa yang seharusnya sih. Nah itu sama lagi ketakutannya sama aku. Jadi kan kita tuh punya peran ya, setiap orang tuh punya peran gitu. Perannya tuh bisa anak, bisa adik, bisa teman, sahabat. Perannya tuh bisa macam-macam lah, tetangga, macam-macam lah, semua Iya, iya. tuh ada perannya. Sebagai Kita teman ya, sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat. kita di sosial manapun, di dalam lingkaran apapun, kita pasti punya peran gitu di situ. Entah itu mungkin di peran pertemanan kita jadi yang bodohnya, itu juga Ada peran aja, gitu, iya. itu juga peran. Ada yang ininya Lola. Iya betul. Nah, cuma aku takutnya aku nggak bisa menjalankan si peran itu tuh sesuai dengan yang seharusnya. Tapi bukan sesuai dengan apa yang diekspektasikan orang ya, tapi sesuai dengan Iya. apa yang seharusnya yang menjadi standarnya gitu. Ya. Walaupun aku nggak tahu defining standarnya how gitu, tapi pasti ada gitu. Terutama peran sebagai anak kalau aku. Peran sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri itu. Peran-peran ini ya. Belum peran-peran. ibu dan istrinya mah, Belum. teman-teman. Cuma Ya kan makanya tadi bilang yang dikhawatirkan kan Ya. belum terjadi sih ya gitu. Cuma cuma aku khawatirnya itu sih gitu. Terutama kalau untuk sekarang sebenarnya peran sebagai anak dan adik kalau sekarang ya, karena belum punya suami gitu. Jadi hubungi nomor di bawah ini jika mau. Nggak bercanda. hubungi aku boleh. Ya hubungi Wafa boleh. Ih, obrol temen di YouTube. Astagfirullah. Giveaway-nya kamu. Pasti banyak yang datang ya. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Canda guys. Takut banget kalau sepi. Takut banget soalnya nggak bisa dipromoin lewat mana-mana ini mah. Kita nggak bisa promo. Aku giveaway temen aku nih, tolong bantu share. Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak bisa, nggak Masa kayak di-share di story? nggak bisa kayak giveaway. Nggak boleh. Nggak boleh. Tiba-tiba di-share di story WA, jangan. Cuma kalau sekarang sih lebih ke itu sih. Apakah aku sudah bisa menjalankan peran itu, atau aku teh masih banyak, ternyata aku teh masih banyak gak membantunya gitu-gitu sih. Gitu. Tapi ya back again itu tuh kekhawatiran yang memang harus aku titipkan juga lagi gitu. Maksudnya harus selalu ditanya ulang gitu. Sama lah kayak
sama kayak pisau harus selalu diasah tadi, maksudnya ilmu harus selalu diasah, terus juga kayak niat harus selalu diluruskan. Ini juga sama gitu, harus selalu di make sure apakah sudah benar, apakah sudah benar, apakah Evaluasi sudah ya. benar. Nah, jadi evaluasinya tuh nggak bisa stop gitu. Itu bukan cuma iterasi sekali, tapi iterasi berkali-kali gitu. Namanya juga iterasi teman-teman. Design thinking. Berisik. Namanya design thinking. Design thinking boleh dilihat ya episode 3. Episode 3. Sama ini Kak Faris. Ya. Profesional ini ya. Episode 4 nyong. 3 nih. Oh 3 ya. Bisa dibaca bisa ditonton ya tentang design gitu. thinking. Jadi lebih ke sana sih, takut aja gitu, tapi ya takut aja. Khawatir aja. sebagai manusia, tapi ya sudahlah gitu ya. Mungkin kalau Wafa kekhawatirannya lebih banyak ya, karena sering susah tidur katanya. Aduh. Apa tuh Kak kekhawatirannya sebagai perempuan dewasa menuju usia 24 yang tinggal 3 hari lagi? Kalau pas uploadnya mah 3 hari lagi tanggal 2 teman-teman. Ya 3 hari lagi berarti tanggal 5. Yeay. Apa kali aja dia yang ngirim kado. Aku giveaway-in dia boleh ya? Tapi di YouTube dia sendiri. Sama aku tuh kekhawatirannya mirip-mirip sih sebenarnya. Khawatir belum maksimal aja menjalani peran, menjalani amanah-amanah yang udah dikasih gitu ya. Karena aku suka cerita sama dia, ya aku udah maksimal belum ya gitu. Ntar kalau meninggal terus ditanya sama Allah, kamu udah maksimal belum ya gitu. Suka ada kekhawatiran itu. Tapi ya tentu kalau guruku suka bilang itu tuh was-was dari setan sebenarnya. Peran sebagai hamba Allah berarti itu. Ya, peran sebagai hamba Allah. Nanti belum selesai. Ini mah yang spiritualnya yang lagi lurus ini. Masya Allah. Suka takut gitu, kayak misalnya nih aku diajak collab sama dia gitu waktu pas awal-awal di literasi. Aku kadang suka mikir aku udah helpful belum ya gitu. Aku udah cukup membantu belum ya? Karena takutnya hanya menjadi benalu gitu. Aku tuh emang enggak bercanda. Kepikiran gitu. Ini aku udah helpful belum ya? Aku sudah membawa sebuah nilai belum ya gitu. Membawa value added belum ya? Kayak gitu-gitu sih. Kekhawatirannya ketika tadi ya dikasih satu tanggung jawab tertentu gitu. Karena ya tadi tanggung jawab harus kita harus di komitmen terhadap tanggung jawab tadi yang udah dikasih. Terlebih kalau misalnya itu bagian dari tanggung jawab yang dikasih orang lain ya. Saya kayak mereka sudah mempercayakan sesuatu ke kita gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa komit tuh kayak ya Allah gitu, gimana sih gitu, udah dikasih kepercayaan kok nggak bisa amanah lah ya, nggak bisa menjaga kepercayaan temennya. Itu sih kalau dari sisi sosial gitu ya, dari misalnya hubungan vertikalku dan horizontal. Tapi kalau untuk diriku sendiri mirip-mirip sih sebenarnya, tapi kalau aku lebih ke, aku sempat berkali-kali consult ini sama guru-guruku, kayak aku punya ketakutan bahwa misalnya setelah menikah aku tuh cuma punya peran sebagai istri dari seseorang dan ibunya dari anak-anak seseorang gitu. Jadi aku kehilangan makna sebagai wafanya. Aku punya kekhawatiran itu sebenarnya. Cuman berkali-kali kayak guruku tuh selalu mengingatkan, sebenarnya khawatirnya itu cuma bagian dari, nggak apa-apa betul ya. Nah, khawatirnya itu cuma bagian dari kekhawatiran kamu yang tidak berdasar gitu. Guruku suka menyampaikan itu, bahwa sebenarnya itu juga tergantung dari siapa nanti pasangan kamu gitu. Makanya beliau-beliau suka bilang itu titik krusial kamu mengenal orang tuh justru di sini, menyamakan sebenarnya kamu tuh mau berlari kemana dan pasanganmu berlari kemana gitu. Pastikan itu tuh minimal inline gitu, supaya tadi kekhawatiran yang aku rasakan ini tuh diminimalisir lah gitu. Itu sih aku tuh punya ketakutan itu. Tapi alhamdulillah kita tuh kalau punya ketakutan gitu kita suka ditemukan sama orang-orang hebat, baik ya, jadinya suka kayak ngingetin kita, enggak kok gitu, kekhawatiran itu tuh insya Allah tidak terjadi. Dan kalau guruku suka bilang sebenarnya kekhawatiran itu bisa ditepis dengan ilmu gitu. Betul. Jadi ketika kita punya ilmunya, ketika kita mengkhawatirkan sesuatu, kita kayak bisa mengembalikan diri kita ke jalan yang benar ketika kita punya ilmunya. Enggak kok enggak gitu sebenarnya. Bisa banget dibikin on track lagi ketika kamu tahu enggak begitu. Sebenarnya itu cuma kalau aku tuh suka menciptakan kekhawatiran yang ada di kepalaku saja gitu, padahal belum kejadian. Sip tentang itu ya, tentang menjadi wanita dewasa. Kalau aku sih pengen banget menjadi wanita dewasa, karena tadi ada concern tertentu lah ya sebagai perempuan. Walaupun sekali lagi it's subjective. kembali lagi ke masing-masing, tapi memang aku sama Nurul cukup sama ya si value-nya. Jadi ya kita sharing aja dari sisi kita sebagai wanita dewasa. Awalnya value-nya nggak sama kok teman-teman.
percayalah. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah, ya. ya mudah-mudahan Mudah-mudahan. lain dalam hal kebaikannya. Amin, amin, amin. Semoga selalu bisa menularkan kebaikan gitu. Berteman tuh gitu ya. Kita tuh cari teman tuh yang menularkan kebaikan gitu. Jangan yang aneh-aneh gitu. Jadi semoga bisa semakin semakin bertumbuh semakin baik gitu. Oke, last question untuk kita berdua. Ini sih, kalau kamu kepada sobat litera dan teman-teman YouTubeku, ada nggak pesan yang pengen disampaikan kepada mereka? Karena kamu sekarang misalnya udah merasa udah a little bit adult gitu, gue udah lebih tua sedikit, udah lebih mencicipi sebagian kecil asam pahit manis kehidupan. Ada ini nggak advice buat teman-teman? Ini mungkin jadi tidak bisa relate untuk teteh-teteh yang jauh lebih dewasa daripada aku ya. Oh, iya. Maksudnya ini mungkin akan bisa dikonsum sama Someone teman-teman yang lebih younger, muda atau mungkin seumuran denganku gitu. Atau mungkin a little bit older tapi kita masih kurang lebih mirip gitu. Tapi buatku sebelum menjadi dewasa, ini agak dunia sih sebenarnya, tapi sebelum menjadi dewasa nikmati dulu rasanya tidak memikirkan semua hal. Maksudnya maknai setiap hal kecil yang terjadi sih sebenarnya. Apapun itu, maksudnya baik di usia muda atau mungkin di usia dewasa sekarang, tapi aku ngerasa nikmati aja setiap hal, setiap peristiwa kecil tuh dimaknai gitu. Karena akan selalu ada hal positif dari yang dimaknai kok gitu. Be mindful lah sama segala sesuatu yang dikerjakan gitu. Ini nggak perlu untuk orang dewasa doang, nggak perlu untuk anak-anak doang, tapi buat semuanya menurutku gitu. Buat yang sudah sedikit menginjak dewasa seperti aku, benar sih tadi pesannya sebenarnya dari Wafa mungkin ya gitu, tentang apa ya, lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu yang ini sih, apa namanya, ilmu-ilmu secara Islamic approach gitu. Kalau mungkin karena aku Islam ya, alhamdulillah aku Islam. Alhamdulillah kita Cuma Islam. Islamic approach itu menurutku penting gitu, dan mempertebal imannya sih. Itu yang PR-nya, karena makin dewasa mah setannya ada aja. Masya Allah, tabarakallah bun. Gitu sih, jadi lebih ke sana arahnya. Kalau Oke. Siap. Kalau dari aku sama ya, mungkin aku nggak tahu ini relate sama teteh-teteh yang older than us. Tapi yang pertama, karena aku self claim tadi aku a little bit overthinker. Sekarang udah jauh lebih membaik. Cuman dulu karena aku besar dengan kebanyakan mikir tapi nggak action, kasihan banget ya kan, mikir masih muda. Pantesan mukanya akhirnya nggak aku berubah. tuh kurang bisa. Itu Waf kuncinya, Waf. Oh gitu. Iya. Ah. Ya Allah, sekarang kita tahu kuncinya di mana. Oke, back ya, kembali. Nah, karena tadi aku ngerasa a little bit overthinker, aku tuh kadang tidak bisa memaknai hal-hal kecil. Karena jadi kalau abiku suka bilang, kamu teh kalau apa ya, intinya step by step lah. Jangan kamu tuh di tangga sini, kamu tuh pusing sama tangga nomor 5 gitu ya. Aku tuh besar dengan seperti itu. Aku masih SMP, aku pusing aku nanti SMA di mana. Aku waktu SMK ya, karena aku di SMK, aku pusing kuliah ntar di mana, jurusan apa. Padahal belum. Nah, aku tuh nggak kayak gitu. Oh, gue ya. Ini yang membedakan kita berdua. Ya, aku sama Nurul tuh tadi dulu bilang dia nggak kayak gitu, nah aku tuh kayak gitu. Cuman aku ngerasa waktu pas kita temenan tuh ada, kita pernah satu fase kita ngerasa wah beda banget. Pernah ada lah masa seleknya kayak gitu. Tapi ternyata kita tuh jadi bisa understanding each other tuh ya udah gitu, karena memang dia beda aku beda gitu. Toleransi. Ya iya dong. Ya maksudnya jadi toleransi gitu. Dia beda aku ya pasti beda juga lah, beda dong. Jadi juga jadi toleransi kan. Toleransi dan kompromi lah, dua-duanya deh biar adil. Pokoknya toleransi, kompromi, anything lah, kita jadi saling paham aja. Ya, saling paham gitu. Oh, Nurul kayak gitu, aku kayak gitu. Jadi nggak maksain. Nggak maksa gitu. Itu ya teman-teman. Jadi kalau aku boleh berpesan mungkin teman-teman yang masih di sekolah, dinikmati aja sekolahnya. Karena kalau tadi ya kita kembali ke spiritual things, sebenarnya takdir itu udah ada. Tinggal kita mengusahakan yang terbaik, tapi jangan dibikin pusing sama hal-hal yang belum terjadi. Karena aku seperti itu sampai akhirnya aku memahami banyak hal dan dinasihati banyak orang. Oh, you don't have to think too much, karena too much itu bukan think doang ya. Dulu aja overthinking, berarti over kebanyakan mikirnya. Overthink. Jadi overnya kuadrat. Iya, overnya kuadrat gitu. Jadi ya you don't have to nggak usah sih, nggak usah kayak gitu.
boleh jadi planner tapi nggak usah pusing sampai akhirnya kamu nggak bisa menikmati sekarang kamu lagi ngapain, lagi jadi apa gitu. Soalnya aku ngerasa jadi kayak, kok gue nggak mindful ya waktu SMK, kok gue nggak mindful waktu kuliah, karena gue mikirin sesuatu yang belum terjadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tadi Nurul ya, semakin dewasa kita butuh decide banyak hal, dan konsideran kita semakin banyak, maka dengan kita mencoba banyak hal itu kayak banyak inputan kan ke Betul. diri kitanya. Nah itu pesan kedua, never apa ya istilahnya, jangan pernah takut mencoba, karena seperti nasihat teman kita ya, you will never know until you try gitu. Coba aja, tapi bukan serampangan juga ya, tapi kita coba semaksimal kita gitu, bikin oh kayaknya gini kayak gini kayak gini gitu, baru kita start. Tapi jangan kebanyakan mikir juga karena nggak akan start Iya, kalau nggak dipikir. Udah Bismillah mulai dulu aja gitu. Suka nanti tuh ada sendiri gitu loh jalannya, ya, tiba-tiba kebuka, tiba-tiba gue kayak kamu kan, saya bangun di Teraisi terus tiba-tiba kamu introduce it ke banyak temanmu, terus ternyata oh teman kamu tuh Adalah. banyak yang ini ya, adalah beberapa orang yang sangat ya happy juga gitu dengan adanya literasi gitu. Oh salah satu maknanya kita coba ya aja ternyata ya, cobain dulu aja walaupun mungkin belum terstruktur, kadang kita bingung ini visi-visinya gimana ya gitu, Jadi kayak udah. tapi ya gitu. udahlah kita coba aja. Terus yang ketiga, never stop learning lah teman-teman. Mungkin dulu juga setuju ya bahwa kita nggak boleh pernah merasa pintar, udah belajar mah belajar aja. Dan baik itu formal or informal, karena mungkin ada teman-teman yang saya nggak bisa deh teh kayaknya ngelanjutin sekolah tinggi, saya nggak cocok, misalnya saya cocoknya in informal learning, ya nggak apa-apa. Itu mah benar-benar subjektif, tapi poinnya adalah jangan pernah merasa cukup pintar jadi kita akhirnya nggak belajar lagi. Gelasnya harus kosong terus. Tuh, Jangan kosong terus nih maksudnya. Harus merasa kosong ya. Iya gitu. Iya gitu. Pokoknya kita nggak akan, jangan sampai full, jangan sampai udah ngerasa full. Soalnya nanti ilmunya tumpah, nggak ada yang bisa diterima. Benar. Ngerasa kayak udah gua mah udah. Kayak luar biasa ya hari ini diskusinya tentang 1 jam adulting. lebih ya. 1 jam lebih ya. Selamat. 1 jam lebih kita split di 2 account. Nanti silahkan teman-teman nonton di akunnya Liter IC dan akunnya Wafa Nuriza untuk nonton full videonya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman punya insight boleh di-share juga gitu ya di kolom komentar, mungkin related to our discussion today. Juga kalau teman-teman punya usulan, misalnya Kak Wafa, Kak Nurul coba bahas ini dong gitu, boleh ya, boleh banget teman-teman kasih advice ke kita supaya mungkin itu bisa jadi inputan untuk konten selanjutnya. Benar. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.